Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, di pagi ini kita masih bertemu kembali ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Untuk suratnya Ibu tentukan. Kita nanti membaca surat Al-Insyirah dan surat At-Tin terlebih dahulu. Kita mulai dengan ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke materi ya, mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh. Anak-anak silahkan dibuka RKS-nya halaman 49 mengenai ketentuan ibadah haji dan umroh. Kita akan bahas dulu satu persatu mengenai haji terlebih dahulu, nanti kemudian kita masuk ke materi umroh. Nah, mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu haji? Ada yang tahu? Boleh coba angkat tangan gitu? Saya, Bu. Iya. Mbak Ina, silahkan. Apa itu ibadah haji? Silahkan. Haji yaitu rukun Islam yang kelima Ya. untuk mendatangi Ka'bah. Betul sekali. Jadi haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Haji secara bahasa itu artinya menyengaja, sedangkan secara istilah haji itu adalah berkunjung ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat tertentu, dengan waktu tertentu, dan dengan tata cara tertentu. Itu jadi pengertian haji ya, mengenai pengertian ibadah haji. Yang kedua, kita mengenai syarat haji ya. Syarat haji, mungkin ada yang tahu syarat haji itu apa aja? Boleh angkat tangan? Belum. Iya. Begini, untuk syarat haji yang pertama itu adalah Islam. Jadi kalau orang yang non Islam itu tidak wajib haji. Kemudian yang kedua berakal. Kalau orang gila itu juga tidak diwajibkan haji. Kemudian yang ketiga balik. Kemudian yang keempat itu adalah mampu. Mampu di sini adalah mampu secara jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Itu mengenai syarat-syarat haji ya. Kemudian kita lanjut lagi ke rukun haji. Rukun haji itu adalah hal yang wajib dikerjakan bagi orang yang haji. Kalau rukun haji ini tidak dikerjakan, maka hajinya nanti itu tidak akan sah. Yang pertama, rukun haji itu adalah ihram. Ihram di sini ya memakai baju ihram. Kemudian yang kedua wukuf. Wukuf ini tempatnya di Arafah pada 9 Dzulhijjah menjelang 10 Dzulhijjah ya. Kemudian yang ketiga tawaf. Tawaf di sini yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan membaca talbiyah. Kemudian yang keempat yaitu sa'i.
Sa'i di sini lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian tahalul. Tahalul di sini adalah mencukur rambut. Bagi laki-laki ya mencukurnya hanya sebagian saja, tapi kalau perempuan ya diambil beberapa helai. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah tertib. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan haji. Dari tadi kan ibu sudah menjelaskan ya mengenai rukun haji, kemudian syarat haji, wajib haji. Sekarang untuk larangan haji, ibu mau tanya kepada siapa yang sudah tahu apa saja larangan di dalam ibadah haji? Mungkin ada yang tahu, bisa angkat tangan. Ya. Saya, Bu. Iya, Mbak Ika, silahkan. Apa aja? Larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala. Terus yang perempuan yaitu memakai tutup muka, memakai sarung tangan. Dan bagi laki-laki dan perempuan yaitu mencukur atau menghilangkan bulu badan yang lain, memotong kuku, menikahkan atau menjadi wali, kemudian memburu atau membunuh binatang, dan menebang pohon atau memotong rerumputan. Betul sekali, 100% untuk Mbak Ika ini jawabannya ya. Tapi ada yang kelewatan nih. Larangan bagi yang laki-laki dan perempuan itu tidak boleh berselingkuh, kemudian juga tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi apa yang disebutkan Mbak Ika tadi benar, ditambah lagi dengan kalau bagi laki-laki dan perempuan itu tidak boleh memakai wangian dan tidak boleh berselingkuh. Baik, itu tadi ya mengenai ketentuan ibadah haji di materi pada kali ini. Kemudian kita lanjut ke tentang ketentuan umroh ya. Selanjutnya kita membahas mengenai ketentuan umroh. Umroh itu secara bahasa artinya berkunjung. Secara istilah berarti berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sa'i tanpa wukuf. Jadi kalau ibadah haji tadi kan ada wukufnya di Arafah. Kalau umroh ini tidak ada. Untuk rukun umroh itu ya ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tertib. Tapi tidak ada wukuf di Arafah. Itu mengenai ketentuan umroh. Kita langsung saja ke cara melaksanakan ibadah haji ya. Itu ada 3 cara. Yang pertama ada haji qiron. Haji qiron ini adalah haji dan umrohnya itu secara bersama-sama. Kemudian haji tamattu. Haji tamattu ini haji dahulu kemudian umroh. Nah, haji tamattu ini biasanya yang melaksanakan itu orang Indonesia. Kalau Indonesia itu biasanya haji dulu baru umroh. Kemudian yang ketiga yaitu haji ifrad. Haji ifrad di sini adalah kita umroh dulu kemudian baru haji. Itu tadi ya mengenai ketentuan ibadah umroh. Karena ini waktunya sudah habis ya, kita langsung saja ke selanjutnya. Untuk selanjutnya ini nanti ada evaluasinya nanti ibu minta dilaksanakan secara tes lisan. Karena ini waktunya kan tidak memungkinkan ya, jadi tes lisannya ini kita adakan di minggu depan. Untuk tes lisannya, tata caranya nanti ibu akan menyampaikan soal, kalian jawab secara lisan. Terus ini itu apa ya, nanti dilakukan secara acak aja. Dan sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita sudahi dulu ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.